Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, hari ini Mahkamah Konstitusi RI telah membacakan putusannya terkait dengan judicial review yang diajukan oleh PDIP, yaitu terkait sistem pemilu. Apakah pemilu akan menggunakan sistem proporsional tertutup atau proporsional terbuka? Mahkamah Konstitusi mengakhiri polemik ini dengan putusan perkara nomor 114-PUU strip XX-2022 bahwa pemilu 2024 akan menganut sistem proporsional terbuka seperti yang sudah-sudah. Sebelum lebih jauh, kita mundur sedikit ya. Kita masuk ke perbedaan proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Dalam hal metode pemungutan suara, di pemilu proporsional terbuka, pemilih memilih langsung satu nama calon wakil rakyatnya. Sementara di pemilu proporsional tertutup, pemilih memilih partai politik. Nah, dalam hal penetapan calon terpilih, di sistem proporsional terbuka, penetapan calon terpilih itu berdasarkan suara terbanyak yang memilih si calon. Sementara di pemilu proporsional tertutup, penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut si calon. Jika partai mendapatkan 2 kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2. Partai adalah pihak yang menentukan nomor urut calon. Sekarang kita lihat derajat keterwakilannya. Dilansir dari Kompas.com yang mengutip tulisan Fajlur Rahman Jurdi yang berjudul Pengantar Hukum Pemilu dan tulisan Sigit Pamungkas yang berjudul Perihal Pemilu, proporsional terbuka memiliki derajat keterwakilan yang tinggi karena pemilih bebas memilih wakilnya langsung yang akan duduk di legislatif. Sehingga pemilih dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya. Sementara proporsional tertutup kurang demokratis karena rakyat nggak bisa memilih langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di legislatif. Pilihan partai politik belum tentu pilihan pemilih. Nah, sekarang kita ke Prof. Denny Indrayana. Beberapa minggu lalu, Prof. Denny Indrayana, seorang tersangka kasus korupsi Gateway Kemenkumham RI yang kini tinggal di Australia, yang disebut-sebut sebagai caleg dari Partai Demokrat, melalui akun Twitternya mengatakan, "Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Kembali memilih tanda gambar partai saja." Info tersebut menyatakan komposisi putusan 6:3 dissenting. Masih lanjut, Prof. Denny juga bilang, "Siapa sumbernya? Orang yang saya sangat percaya kredibilitasnya. Yang pasti bukan hakim konstitusi. Maka kita kembali ke sistem Orba, otoritarian dan koruptif. KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. Kata Prof. Denny. Dalam video Gagasan UKI 2 minggu lalu, saya membahas cuitan Prof. Denny ini. Pada video tersebut, saya menyimpulkan bahwa kalau isu ini salah, maka Prof. Denny sudah menyebarkan hoax. Tapi kalau isu ini benar, maka Prof. Denny telah membocorkan sesuatu yang masih bersifat classified atau rahasia negara karena mendahului proses hukum. Kini, tanggal 15 Juni 2023, MK sudah memutuskan bahwa pemilu akan dilakukan dengan sistem terbuka. Ini artinya, Prof. Denny Indrayana telah terbukti menyebarkan berita bohong atau hoax. Ironisnya, hoax ini sempat diamplifikasi, digulirkan, dan dilanjutkan oleh SBY dengan mengambil frame penzaliman Partai Demokrat. Menurut saya, Prof. Denny Indrayana ini jahat banget. Sudahlah tersangka korupsi, tersangka maling uang rakyat yang kabarnya tinggal di Australia untuk melarikan diri dari kasusnya. Kini dia telah terbukti menyebarkan kabar bohong atau hoax. Dikutip dari Inisiatif News, Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum atau KPMH ya, Bang Muanas Alaidit menilai bahwa Prof. Denny Indrayana diduga sangat memenuhi unsur pidana berupa penyebaran kabar bohong. Bang Muanas menilai apa yang disampaikan oleh Prof. Denny Indrayana memenuhi unsur pelanggaran penyebaran kabar bohong. Karena sebelumnya ia menyebut jika putusan Hakim MK akan mengabulkan gugatan PDIP dan membuat sistem pemilihan legislatif menjadi proporsional tertutup lagi.
Bang Muanas bilang, apapun motifnya, jelas sudah apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana itu layak dan penuhi unsur dugaan tindak pidana menyebarkan kabar bohong atas kegaduhan pernyataan di tengah publik, kata Bang Muanas Alaidin. Saya setuju dengan Bang Muanas. Prof. Denny patut dan harus diproses hukum supaya nggak menjadi presiden buruk bagi demokrasi di Indonesia ke depannya ya, di mana ada orang-orang yang merasa memiliki hak untuk mengabarkan apapun yang bisa mendiskreditkan kebenaran. Kabar bohong yang sudah terlanjur diamplifikasi oleh mantan Presiden RI ini telah melahirkan damage yang luar biasa. Dan pengamplifikasian oleh Pak SBY ini juga banyak mengandung unsur insinuasi. Kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, insinuasi adalah tuduhan tersembunyi, tidak terang-terangan, atau nggak langsung, atau sindiran. SBY bilang, menarik yang disampaikan Prof. Denny Indrayana melalui tweetnya tentang informasi, garis bawahi kata informasi, bakal ditetapkannya sistem proporsional tertutup oleh MK dalam pemilu 2024. Juga menarik mengait PK Muldoko di MA yang digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Muldoko. Stars SBY ya, kata Pak SBY. Pak SBY idealnya sih minta maaf ya, karena telah mengamplifikasi hoax-nya Prof. Denny, bahkan melabeli hoax tersebut dengan sebutan informasi untuk memframe bahwa Partai Demokrat sedang dizolimi pada cuitan-cuitan di bawahnya. Tapi minta maaf atau enggak, kredibilitas ucapan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini ke depannya patut kita pertanyakan. Tidak ada kualitas di sebuah alam demokrasi kalau diskursus publik dikotori oleh hoax dan disinformasi. Saya Dedek Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.